Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rejeni Veronica, NIM 2004616. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester telaah kurikulum dan buku teks pembelajaran sejarah. Pertama, menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan kita di Indonesia saat ini dan beri alasan mengapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Baiklah, menurut saya, masalah utama di dalam pendidikan di Indonesia saat ini yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada tenaga pendidik, sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah juga bagi peserta didik. Mengapa dapat saya katakan demikian? Karena jika kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak guru yang belum mampu menciptakan pendekatan, metode, serta konsep pembelajaran yang sesuai dengan siswa, sehingga dalam pembelajaran tersebut cenderung monoton karena kebanyakan guru masih menggunakan metode ceramah dalam mengajar, sehingga membuat pembelajaran tersebut terasa membosankan, dan pembelajaran tersebut juga kurang interaktif karena di sini yang terkonsentrasi memiliki daya pendukung penuh hanya guru saja, siswa kurang terlibat aktif di dalamnya. Dan konsep mengajar guru yang masih kurang, di sini saya juga melihat bahwasanya guru di kebanyakan sekolah masih kurang dalam memanfaatkan IT sebagai media pelajaran. Hal ini tentunya akan menyebabkan ketertinggalan bagi siswa yang diajarnya, karena di zaman sekarang teknologi dan IT memiliki peran penting di dalam kehidupan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada guru agar mampu menciptakan konsep belajar yang menarik, pendekatan serta penyesuaian belajar yang sesuai dengan siswa, dan juga melek teknologi sehingga pembelajaran tersebut tidak tertinggal. Hal yang kedua, program Merdeka Belajar sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan program lain lagi. Tentunya semua program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan dari APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini, apakah kita benar-benar membutuhkan semua program Merdeka Belajar tersebut, atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu. Apa hal tersebut dan kenapa? Di sini menurut saya, program Merdeka Belajar sangat cocok diterapkan jika kita di Indonesia ingin mengejar ketertinggalan serta mengembangkan sumber daya manusia. Karena di dalam program Merdeka Belajar ini, siswa berhak menentukan pembelajaran mana yang akan diikutinya, karena tentunya akan sesuai dengan kemauan serta basic yang dimilikinya di dalam dirinya. Untuk penerapannya sendiri di Indonesia, menurut saya terlalu dini dan terlalu terburu-buru. Mengapa saya katakan demikian? Dalam menyukseskan suatu program yang besar ini, yaitu Merdeka Belajar, tentunya ada aspek-aspek penunjang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kemampuan guru yang memadai di dalamnya, pemahaman antara guru dan siswa yang tentunya harus sesuai dengan apa yang ingin dituju, orientasi belajar siswa yang awalnya hanya berpaku pada pemberian materi oleh guru, haruslah menjadi orientasi belajar mandiri. Dan selanjutnya yaitu kelengkapan fasilitas pendidikan. Penerapan program Merdeka Belajar ini, guru akan memegang peranan penting, yaitu sebagai kontrol terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Sehingga dalam hal ini, guru harus memahami konsep dan memiliki pemahaman yang cukup tentang proses Merdeka Belajar ini sendiri. Jika dilihat dari siapa saja yang perlu berperan aktif dalam proses Merdeka Belajar ini, selain guru, yaitu haruslah siswanya itu sendiri. Namun, jika kita sesuaikan dengan orientasi belajar siswa di Indonesia saat ini yang cenderung masih disuap atau diberikan materi oleh guru, maka program Merdeka Belajar ini belum cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga hal yang perlu kita ubah terlebih dahulu yaitu bagaimana orientasi belajar siswa tersebut yang awalnya hanya menerima dari guru menjadi siswa yang mandiri dan mau mencari tahu sendiri apa saja yang akan dipelajarinya. Yaitu perlunya adanya kelengkapan fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran Merdeka Belajar ini, karena program Merdeka Belajar ini diterapkan di seluruh Indonesia. Namun jika kita berkaca pada fakta di lapangan hari ini, untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang merata masih di Indonesia sendiri masih sangat jauh dari yang namanya kemerataan tersebut, karena antara satu daerah, antara satu kota, antara satu kabupaten atau provinsi pun memiliki perbedaan dalam kelengkapan fasilitas penunjang pendidikannya. Yang ketiga, ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah Indonesia, kemudian saudara analisis pembelajaran karakter apa yang terdapat di dalam materi tersebut, berikan alasannya. Saya pilih di sini yaitu mengenai pemberontakan PKI di Madiun.
PKI di Madiun ini diawali dengan bertemunya Musso yang beraliran komunis dengan Amir Syarifuddin yang ingin membalas dendam kepada pemerintah akibat diturunkannya dan dijatuhkannya kabinet Amir Syarifuddin ini, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan pada dirinya. Setelah bertemunya Musso dan Amir Syarifuddin ini, mereka menggalang pasukan dengan cara mengambil simpatisan rakyat di Madiun ini dan menggalang kekuatan di Madiun ini. Mereka berpura-pura simpati kepada rakyat dan mempropaganda rakyat agar melawan pemerintahan. Peristiwa ini, mereka berhasil menggaram pasukan yang begitu besar dan menimbulkan kekacauan di Madiun sehingga perhatian pemerintah beralih ke Madiun. Namun, hal ini dapat diredam oleh kekuatan dari TNI. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh orang yang ingin menghancurkan kita. Yang kedua yaitu hendaknya kita menjadi orang yang mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, bukan malah menjadi orang yang menimbulkan masalah serta menimbulkan kekacauan bagi negara kita. Yaitu hendaknya kita tidak menjadi orang yang berkhianat kepada negara kita sendiri, seperti yang dicerminkan yaitu oleh sifat yang dimiliki oleh Musso dan Amir Syarifuddin. 4. Ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah dan analisis menurut saudara apa hal yang mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Baiklah, selama menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, dalam mempelajari pembelajaran sejarah sendiri, saya selalu menantikannya sehingga saya sangat antusias. Hal ini berkaitan dengan bagaimana guru saya menerapkan pembelajaran tersebut dan bagaimana konsep yang diterapkan oleh guru saya sendiri. Dalam hal ini, guru saya menerapkan konsep yang berbeda dan tentunya tidak ketinggalan dengan pembaruan zaman. Di sini, guru saya menerapkan konsep yang pertama yaitu konsep berceramah, berdiskusi, berdebat, dan juga konsep tanya jawab. Sehingga interaksi yang timbul di dalam kelas tersebut semakin aktif dan semua siswa yang ada di dalamnya semakin antusias dalam menyikapi pelajaran sejarah sendiri. Dari segi materi, guru saya mampu menyampaikan dan mengkonsep materi yang akan dipelajari menjadi semenarik mungkin sehingga jika mempelajarinya saya akan selalu memiliki rasa ingin tahu dan antusiasme yang tinggi sehingga pembelajaran tersebut akan selalu saya nantikan di dalam belajar. Tidak hanya berceramah di depan kelas, melainkan juga memberikan materi mengenai pemahaman yang telah dimilikinya dan menyampaikannya kepada kami sebagai siswa. Tentunya pemahaman yang disampaikan oleh guru ini lebih mudah dalam kami tangkap dibandingkan pemahaman yang kami dapatkan melalui bahasa baku yang ada di buku. Misalnya, pada minggu depan kami akan mempelajari mengenai proses peralihan Orde Lama menuju Orde Baru. Maka, pada minggu sebelumnya, guru saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kami di seluruh kelas dan menyuruh kami untuk mencari dan memikirkan jawabannya. Nah, dalam rangka mencari ini, tentunya kami akan belajar secara mandiri dan berusaha menggali informasi serta materi sebaik mungkin dari berbagai sumber yang nantinya akan kami pergunakan sebagai jawaban. Dan nantinya di minggu dalam membahas materi mengenai pembelajaran ini, tentunya kami sudah memiliki persiapan serta bekal dalam mempelajari materi ini. Yang paling mendasar yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah yaitu bagaimana konsep atau pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Bagaimana kemampuan guru tersebut dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif antara guru, siswa, dan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Nah, dari sini jika guru tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengkombinasikan ketiganya, maka pembelajaran yang interaktif akan tercipta. Namun, jika kita lihat masih banyak guru yang hanya melakukan pendekatan pembelajaran yang secara monoton, sehingga pemahaman yang didapatkan oleh siswa tersebut sedikit, dan juga siswa merasa bosan dalam mempelajari pembelajaran sejarah itu sendiri. Yaitu, bila suatu saat saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Jika saya nantinya menjadi guru sejarah, saya ingin menerapkan bagaimana pembelajaran yang telah guru saya terapkan sebelumnya yang tentunya berhasil kepada siswa-siswanya. Di sini saya akan mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran yang ada serta pendekatan yang akan menyesuaikan dengan bagaimana kondisi siswa saya terlebih dahulu. Baiklah, di sini nantinya saya akan menyajikan pembelajaran dengan teknik berdiskusi, berdebat, ceramah, tanya jawab. Nah, di sini tentunya akan membangun semangat serta antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Tentunya dalam belajar nantinya saya juga akan menampung aspirasi-aspirasi serta pendapat-pendapat dari
siswa-siswa saya nantinya. Dalam belajar nantinya saya akan meminta siswa saya untuk memahami, bukan menghafal materi-materi yang telah saya berikan, karena dengan memahami tersebut tentunya siswa-siswa saya tersebut nantinya akan terbiasa dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang tentunya nanti akan membantu siswa saya dalam belajar yang sesuai dengan pembaruan zaman, dan sebisa mungkin membuat siswa saya aktif, mau belajar secara mandiri, dan selalu merindukan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.